Perkenalkan, nama saya Antonius Tai, NPM 12180042. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Tugas perdagangan internasional tentang teori perdagangan Hesker Ohlin. Teori Hesker Ohlin diperkenalkan oleh Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Teori HO mengatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Model Hesker-Ohlin. Model Hesker-Ohlin dikembangkan oleh Eli Hesker dan Bertil Ohlin. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan profesi, faktor-faktor produksi antar negara, dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam faktor pendukung. Hipotesis teori Hesker-Ohlin. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga atau biaya produksi suatu barang dan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka mengekspornya dapat kapital dan impor padat karya. Sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hesker-Ohlin. Berdasarkan teori Hesker-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Fakta yang ada di dalam dunia nyata menunjukkan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama. Ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Teori Hesker-Ohlin masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statistik. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hesker-Ohlin. Kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. Teori perdagangan terbaru mengatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Kelemahan asumsi teori Hesker-Ohlin.
bahwa negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang nyata di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internal. Adanya mobilitas faktor internal maupun mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian dan terima kasih.